Haleluya, Shalom para mahasiswa STT Spirit, baik yang ada di Timika, di Bitung, di Minsel, di Mitra, dan juga di Manado yang sedang mengikuti live perkuliahan STT Spirit pada malam hari ini. Selamat kita berjumpa, saya Pendeta Franky Rawung, Master Ministry, akan mengajarkan mata kuliah eksposisi kitab para nabi dan syair, yaitu pendalaman dari pengajaran materi kristologi. Nah, untuk itu kita akan belajar lebih dalam tentang eksposisi kristologi pada malam hari ini, dan biar seluruh mahasiswa bisa mengikutinya sampai selesai. Sebelum kita mulai, kita akan buka dalam doa. Kita akan menyanyikan pujian yang berjudul "Ku Yakin Saat Kau Berfirman". Ku yakin saat berfirman, ku menang saat bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Di Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan diberikannya. Di Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan diberikannya. Ku diangkat dan diberikannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini Tuhan, kami bersama-sama para mahasiswa STT Spirit Tuhan yang sedang mengikuti live perkuliahan pada malam hari ini. Tuhan, Engkau memberkati kami semua Tuhan. Beri kami hikmat-Mu Tuhan, untuk kami dapat belajar dengan baik tentang kebenaran firman Tuhan lewat materi eksposisi kristologi yang akan kami belajar bersama pada malam hari ini. Tuhan, menolong kami, beri hamba hikmat-Mu Tuhan, untuk hamba dapat mengajar tentang kebenaran firman-Mu Bapa kepada seluruh mahasiswa yang sedang mengikuti perkuliahan melalui siaran langsung ini Tuhan. Terpuji nama Tuhan, kami mau belajar kebenaran firman-Mu melalui materi eksposisi kristologi. Kami buka di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Baiklah para mahasiswa terkasih dimanapun saudara berada, kita akan belajar pada hari ini tentang materi eksposisi kitab para nabi dan syair, yaitu pendalaman dari materi kristologi yang sudah ada di para mahasiswa masing-masing yang sudah diberikan melalui flash disk
Dan ini pengembangan atau pendalamannya kita akan belajar bersama. Dan ayat dasar dari materi hari ini dari Lukas 24 ayat 44. Lukas pasal 24 ayat 44. Demikian firman Tuhan. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Ini adalah perkataan Tuhan Yesus yang dikatakannya kepada murid-muridnya tentang diri Yesus sendiri. Dia mengatakan bahwa semua yang tertulis dalam kitab Musa, kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur itu tertulis tentang dia. Nah, itu sebabnya kita akan mendalami bagaimana Yesus ini yang sudah tertulis di dalam Kejadian sampai Wahyu harus kita gali kembali bahwa dialah Tuhan satu-satunya, Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, yang harus kita ketahui tentang diri Yesus. Karena ketika kita mengenal Yesus dengan benar, maka segala kebenaran itu akan menjadi bagian di dalam kehidupan kita, karena dialah kebenaran itu. Mari kita mulai, saudara kekasih di dalam Tuhan, eksposisi kitab para nabi dan syair atau pendalaman dari kristologi. Arti dari eksposisi ditulis dalam kata dasarnya expose. Dalam bahasa Inggris itu expose atau reveal, yang berarti menampakkan atau membuka atau mengungkapkan. Jadi saya ambil kalimat ketiganya, kata ketiganya mengungkapkan. Jadi eksposisi ini berbicara tentang pengungkapan, di mana pengungkapan yang akan kita pelajari hari ini adalah pengungkapan tentang siapa Yesus itu. Dan kita juga akan menyentil tentang Tritunggal Allah. Nah, kita akan dalami ini bersama-sama para mahasiswa yang ada. Jadi dari kata expose, yaitu pengungkapan. Jadi eksposisi itu artinya pengungkapan. Dalam materi ini dikembangkan dari materi kristologi 1-2 yang sudah ada di dalam flash para mahasiswa yang ada, bisa dipelajari, tentunya sudah dipelajari. Ini menjadi materi eksposisi kitab para nabi dan syair untuk mahasiswa baik yang program S1 maupun program S2. Materi ini akan mengungkapkan atau mengekspos tentang pribadi Kristus dan sifat kealahannya yang sejak awal telah dinyatakan dalam kitab para nabi dan kitab syair. Kita mulai, saudara, dalam materi ini Kristus dalam kitab para nabi. Jadi kita akan melihat tentang Kristus, siapa Kristus dalam kitab para nabi. Pengungkapan kitab Nabi Musa. Jadi kita mulai dari pengungkapan kitab Nabi Musa seperti yang dikatakan dalam firman Tuhan tadi, bahwa dari sejak awal, sejak penulisan Nabi Musa sampai pada kitab syair itu tertulis tentang Kristus, bahkan sampai kitab Wahyu. Dalam Kejadian 1 ayat 1, ini pengungkapan kitab Nabi Musa. Kejadian 1 ayat 1 berkata, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi pada mulanya, perhatikan di dalam kitab Wahyu 4 kali Yesus mengatakan bahwa ialah Alfa dan Omega. Dia yang awal. Jadi dialah yang pada mulanya, dialah Yesus. Jadi kata mulanya, pada mulanya adalah Allah, yaitu Yesus yang menciptakan langit dan bumi. Jadi yang menciptakan langit dan bumi adalah Yesus Kristus itu sendiri. Dialah Allah, pencipta itu. Jadi pada mulanya, karena dia adalah awal. Jadi awal itu alfa, kata alfa itu artinya awalnya tidak berujung. Kemudian omega itu akhirnya tidak berujung. Jadi Yesus itu satu-satunya yang awal, yang tidak ada ujungnya, itu awal. Kemudian yang akhir sebagai omega itu tidak ada akhirnya, ujungnya tidak ada. Jadi saudara kekasih dalam Tuhan, pada mulanya
Itu artinya yang awal atau yang alfa, yaitu Yesus. Dalam Wahyu 1 ayat 8, saudara nanti tulis ayat-ayat yang saya bacakan ini. Wahyu 1 ayat 8 itu, kemudian Wahyu 1 ayat 17, Wahyu 2 ayat 8, Wahyu 11 ayat 17, yang mengatakan Yesus adalah yang awal dan yang akhir, atau yang alfa dan omega. Kemudian Wahyu 22 ayat 13 juga mencatat Kristus adalah alfa dan omega. Jadi ada 1, 2, 3, 4, bahkan 5. Ada 5 ayat dalam kitab Wahyu mengatakan bahwa Yesus yang adalah yang alfa dan omega. Artinya pada mulanya dia hanyalah dia, pada akhirnya hanyalah dia. Nah, ini kita mulai mendalami tentang siapa Kristus. Dalam Kejadian 1 ayat 3 berkata, berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang. Kata berfirmanlah Allah. Ketika kita mendengar kata berfirman, bahwa firman itu adalah Allah itu sendiri. Kalau di dalam kitab Yohanes 1 ayat 1, dan firman itu telah menjadi manusia. Itu disebut firman adalah Allah itu sendiri. Nah, firman itu telah menjadi manusia, yaitu manusia Kristus, yaitu anak manusia yang disebut anak manusia. Jadi Kristus adalah firman. Jadi kata berfirmanlah itu bicara tentang Kristus yang sendiri yang berfirman, karena dia adalah firman itu. Ketika dia berfirman, lalu terang itu jadi. Baru kemudian kita lihat lagi Kejadian 1 ayat 26a. Kejadian 1 ayat 26a berkata, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Perhatikan, ada perkataan baiklah kita. Ini adalah kata jamak. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ada banyak orang punya pemahaman bahwa kata kita ini berarti ada, sebagaimana yang pada umumnya sudah mengetahui, ada 3 pribadi atau ada 3 trinitas Allah. Tapi kita akan melihat arti dari kata kita ini di dalam materi yang selanjutnya. Kita lihat trinitas Allah mencipta manusia sebagai wujud tunggal, yaitu Kristus. Jadi trinitas Allah mencipta manusia sebagai wujud tunggal, yaitu Kristus. Jadi maksudnya kata kita di sini sebenarnya hanya satu wujud tunggal yang berbicara ketika dia mau menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Jadi hanya wujud tunggal, tidak ada 3 wujud. Memang 3 pribadi tetapi satu wujud, bukan 3 wujud. Jadi pribadi dan wujud itu berbeda. Nah, kita akan lihat lebih jauh tentang istilah dalam kata pribadi sebentar. Nah, kita lihat di dalam Alkitab, Yesus seringkali mengatakan perkataan Bapa itu biasanya ada didahului dengan kata kehendak. Jadi dalam Trinitas Allah itu, Bapa itu adalah kehendak Allah. Nah, kehendak Allah ini adalah pribadi. Nah, kata pribadi ini adalah sesuatu yang dapat merasakan duka cita atau senang, dia dapat didukakan oleh siapapun. Nah, sebagaimana ketika Tuhan menciptakan manusia, ada jiwa, ada tubuh, ada roh. Nah, jiwa ini adalah pribadi di dalam manusia. Baru kemudian tubuh, ya jelas itu adalah suatu pribadi sekaligus wujud manusia. Kemudian ada roh manusia, itu pribadi. Jadi baik jiwa bisa didukakan, bisa disakiti. Karena ketika kita memiliki kehendak, kemauan, kemudian ada orang yang protes apa yang menjadi kehendak kemauan kita, maka tersakitilah kehendak kita atau kemauan kita. Demikian roh manusia, roh di dalam kita, atau disebut sebagai batinia kita. Terkadang hati nurani ini atau batinia ini ada merindukan sesuatu, kemudian ada teman yang share yang saya ceritakan tentang kerinduan, harapan saya. Kemudian mereka bilang, itu tidak bagus, impian seperti itu tidak bagus, harapan seperti itu tidak bagus. Maka tersakitilah roh saya. Nah, itu karena dia adalah sebagai pribadi, apalagi tubuh. Nah, itu mudah tersakiti. Orang cubit saja sakit. Jadi
arti dari pribadi adalah sesuatu yang dapat merasakan duka cita, sukacita, atau dapat tersakiti, atau dapat diberi bisa mendapatkan kesenangan ketika ada orang yang merespon setiap kerinduan kita, harapan kita, maka ada sukacita, ada kesenangan terjadi. Itu disebut sebagai pribadi. Demikian Allah. Allah itu adalah Allah Bapa, itu adalah kehendak Allah. Jadi bukan ada seperti wujud yang mungkin ada banyak orang masih menganggap bahwa kata Bapa di dalam Alkitab itu adalah ada wujud, seolah-olah ada Bapa selain Kristus sebagai wujud Allah. Demikian dengan anak Allah. Sebutan anak Allah itu adalah sebutan kata ganti dari kata firman. Jadi anak Allah itu adalah firman Allah. Kemudian pribadi ketiga yaitu Roh Kudus, yaitu Roh Allah. Nah, ketiganya ini baik kehendak, baik Roh Kudus maupun firman itu ada di dalam wujudnya Kristus. Makanya Kristus itu adalah Allah itu sendiri. Dia adalah Bapa itu sendiri. Dia adalah Roh Kudus itu sendiri. Dan dia adalah firman itu sendiri. Nah, itu Tritunggal Allah. 3 pribadi dalam satu wujud. Jangan dibalik. 3 wujud kemudian ada di dalam satu pribadi. Salah itu. Jadi yang benar 3 pribadi ada dalam satu wujud. Wujudnya siapa? Yesus Kristus wujudnya. Lalu pribadi itu saya sudah jelaskan tadi bahwa adalah sesuatu yang dapat merasakan sukacita, duka cita, atau dapat tersakiti. Kemudian kita sudah saya sudah jelaskan juga tentang Trinitas manusia. Manusia itu memiliki tubuh, jiwa, dan roh, tapi ada dalam satu wujud yang namanya wujud manusia. Sementara dalam wujud manusia itu ada 3 pribadi, yaitu jiwa, yang artinya kehendak, kemauan. Kemudian ada tubuh atau organ tubuh yang adalah wujud manusia itu sendiri. Kemudian ada roh atau batinia manusia. Nah, jadi itu sebabnya ketika Tuhan menciptakan manusia dikatakan menurut gambar dan rupa Allah. Karena ketika diciptakan manusia juga ada trinitasnya manusia. Sebagaimana Allah punya trinitas, demikian manusia punya trinitas. Tapi ada di dalam satu wujud. Trinitas Allah wujudnya Kristus, Trinitas manusia wujudnya manusia. Kemudian pengungkapan Nabi Abraham. Dan ada jadi pengungkapan mulai dari kitab Musa, kemudian kitab para nabi. Sekarang kita masuk dalam pengungkapan para nabi. Pengungkapan Nabi Abraham, Kejadian 21 ayat 33. Kata firman Tuhan, lalu Abraham menanam sebatang pohon tamariska di Beersheba dan memanggil di sana nama Tuhan Allah yang kekal. Perhatikan kata Allah yang kekal, ini bicara tentang Alfa dan Omega. Karena Alfa itu artinya kekal. Kemudian Omega itu juga artinya sama, kekal. Tetapi Alfa itu kekal sebelumnya. Kemudian Omega itu kekal yang tidak terbatas. Jadi Allah itu, Allah yang kekal adalah Alfa dan Omega. Ini menunjuk kepada diri Kristus yang adalah Alfa dan Omega. Jadi pengungkapan Nabi Abraham dalam Kejadian 21 ayat 33 ini menyatakan bahwa Yesus itu adalah Allah yang kekal. Dia Alfa dan Omega. Kemudian pengungkapan Nabi Yakub, Kejadian 32 ayat 28. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia. Jadi perhatikan kata Allah dan manusia. Ini menyatakan bahwa kata Allah dan manusia ini menunjuk kepada diri Kristus. Karena ketika dia datang ke dalam dunia ini pertama kali, dia menjadi sama seperti manusia. Nah, itu sebabnya pengungkapan dalam kitab Nabi Yakub ini dalam Kejadian 32 ayat 28 ini, itu yang bergumul dengan Yakub itu adalah Kristus. Karena dia sendiri yang mengatakan engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia. Nah, ini menyatakan bahwa ini adalah
pengungkapan tentang Kristus yang menyatakan dirinya bergumul dengan Yakub, dan bahkan dia mengubah nama Yakub menjadi Israel. Kemudian pengungkapan Nabi Yakub masih dalam Dalam Kejadian 48 ayat 15 yang sudah disebut Israel. Kejadian 48 ayat 15. Sesudah itu diberkatinya lah Yusuf, katanya, nenekku dan ayahku Abraham dan Ishak telah hidup di hadapan Allah itu sampai Allah yang telah menjadi gembalaku. Perhatikan kata gembalaku di sini menunjuk kepada Kristus sebagai gembala yang baik. Jadi istilah-istilah di dalam kitab para nabi ini semua menunjuk kepada diri Yesus yang digambarkan sebagai gembala. Karena dalam perjanjian baru Yesus menyatakan bahwa akulah gembala yang baik. Nah, kemudian pengungkapan Nabi Yakub, masih Yakub, Israel, Kejadian 49 ayat 18. Kejadian 49 ayat 18. Aku menanti-nantikan keselamatan yang daripadamu ya Tuhan. Nah, kata keselamatan ini hanya Yesus satu-satunya juru selamat. Jadi kata keselamatan ini menunjuk kepada diri Yesus sebagai juru selamat. Aku menanti-nantikan keselamatan yang daripadamu ya Tuhan. Saudara, para mahasiswa yang sedang mengikuti siaran langsung ini, kata Tuhan di dalam perjanjian lama itu yang ditulis dengan huruf-huruf besar, itu adalah Kristus. Kata Tuhan itu menunjuk kepada Tuhan Yesus. Hurufnya huruf-huruf besar, menunjuk kepada ketunggalan Allah. Jadi kata Tuhan itu menunjuk pada ketunggalan Allah, yaitu menunjuk kepada Yesus Kristus. Kemudian kita masuk lagi pengungkapan kitab Nabi Maleaki. Imamat sampai Maleaki. Jadi ini Imamat, Bilangan, Ulangan itu sampai Maleaki itu para nabi. Jadi ada pengungkapan dari kitab Nabi, dari Imamat, dari kitab Imamat sampai Maleaki. Imamat 26 ayat 26a. Ini hanya salah satu, ada berapa yang yang saya angkat dari kitab Imamat ini, yang sebenarnya ini bicara ada berapa perkataan firman Tuhan ini semua ada di dalam kitab Imamat sampai pada kitab Maleaki. Imamat 26 ayat 6a. Firman Tuhan berkata demikian, dan aku akan memberi damai sejahtera di dalam negeri itu, sehingga kamu akan berbaring dengan tidak dikejutkan oleh apapun. Jadi perhatikan kata damai sejahtera ini, saudara, ada di dalam kitab Imamat sampai pada kitab Maleaki. Ada kata damai sejahtera. Nah, damai sejahtera ini menunjuk kepada diri Yesus sebagai Raja Damai. Dialah Allah damai sejahtera. Dialah El Shalom. Jadi kalau di STT Spirit, so hilang itu istilah-istilah Yehova. Jadi diganti dengan kata El. Jadi kalau Allah yang menyembuhkan diganti dengan El Rafa. Kalau Allah damai sejahtera, El Shalom. Jadi dirubah. Jadi jangan pakai ada istilah-istilah nama yang tidak tahu dari mana sumbernya. Kita semua harus mengikuti sumber yang benar, yaitu Alkitab. Dan aku akan memberi damai sejahtera. Ini berbicara tentang Kristus yang adalah Allah damai sejahtera. Ini dikatakan dalam kitab Imamat 26 ayat 6a. Kemudian pengungkapan Nabi Yesaya. Yesaya 9 ayat 5 bagian B saja. Namanya disebutkan orang penasehat yang ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sangat jelas sekali saudara dalam Yesaya 5 ini, 9 ayat 5 ini dikatakan penasihat yang ajaib. Kristus adalah penasihat yang ajaib. Dia adalah firman yang ajaib. Kata penasihat ini adalah kata ganti dari kata firman Tuhan. Firman itu ajaib. Kalau Rasul Paulus mengatakan bahwa firman itu adalah kekuatan Allah. Karena memang firman adalah kekuatan Allah yang ajaib. Kemudian
Allah yang perkasa. Yesus itu satu-satunya Allah yang perkasa, Allah yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Kemudian Bapa yang kekal. Kristus itu adalah Bapa yang kekal. Dia adalah Bapa itu. Jadi tidak ada wujud yang Bapa lain selain wujud Kristus yang adalah Bapa itu sendiri. Kemudian Raja Damai. Jadi seperti yang diungkapkan dalam kitab Imamat bahwa dialah yang memberikan damai sejahtera, karena hanya Yesus adalah Raja Damai itu. Kemudian Yesaya 26 ayat 4. Yesaya 26 ayat 4 mengatakan, percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Perhatikan kata gunung batu, ini menunjuk kepada Kristus yang adalah gunung batu itu. Jadi ini adalah perkataan-perkataan yang menunjuk pada Kristus Yesus, Tuhan kita, Allah kita, Allah yang kekal. Sebab Tuhanlah Allah adalah gunung batu yang kekal. Haleluya. Kemudian kita lihat lagi masih dalam pengungkapan Nabi Yesaya tentang Kristus. Yesaya 45 ayat 21b. Bukankah aku Tuhan? Jadi ini sekali lagi kata Tuhan huruf besar dalam kitab Perjanjian Lama ini itu adalah menunjuk kepada Kristus, nama Yesus. Bukankah aku Tuhan? Tidak ada yang lain. Tidak ada Allah selain daripadaku. Allah yang adil dan juru selamat, tidak ada lain kecuali aku. Nah, ini juga diperkuat dengan kitab Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Nanti para mahasiswa bisa tulis ayat-ayat yang belum sempat saya dalam PowerPoint ini. Ada juga dalam kitab Para Rasul 4 ayat 12 tentang istilah juru selamat yang diungkapkan dalam kitab Yesaya 45 ayat 21 bagian B ini. Bukankah aku Tuhan? Tidak ada yang lain, tidak ada Allah selain padaku. Allah yang adil dan juru selamat, tidak ada lain kecuali aku. Jadi di dalam Alkitab, di dalam kitab Perjanjian Lama itu ada kata-kata juru selamat, yaitu menunjuk kepada Yesus karena dia satu-satunya juru selamat. Tidak ada nabi lain, tidak ada Tuhan lain, tidak ada Allah lain selain Yesus Kristus yang adalah juru selamat itu. Semua orang Kristen sangat tahu ini. Jadi ini dikatakan di dalam kitab Yesaya 45 ayat 21. Jadi pengungkapan-pengungkapan yang menunjuk kepada diri Yesus. Kemudian pengungkapan kitab syair sekarang. Kita lihat di dalam kitab Mazmur sekarang. Pengungkapan kitab syair. Ini referensi yang dari ayat dasar yang saya telah sampaikan tadi. Sehingga baik dari kitab Musa, kitab para nabi, dan kitab syair itu semua mengangkat tentang nama Yesus. Pengungkapan kitab syair Mazmur 119 ayat 30. Aku telah memilih jalan kebenaran, telah menempatkan hukum-hukummu di hadapanku. Perhatikan, para pemazmur mengatakan aku telah memilih jalan kebenaran. Jadi jalan kebenaran satu-satunya adalah Yesus. Karena Yesus sendiri yang mengatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Jadi ini jelas menunjuk kepada Yesus Kristus jalan kebenaran itu. Ini kata pemazmur. Nah itu sebabnya ini mengungkap. Kitab syair mengungkap bahwa Yesus adalah jalan kebenaran itu. Sebagaimana dituliskan di dalam kitab Perjanjian Baru bahwa Yesus mengatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Aku telah memilih jalan kebenaran, telah menempatkan hukum-hukummu di hadapanku. Nah, ini berbicara tentang Yesus Kristus. Kemudian, salah satu kitab syair juga adalah kitab Amsal. Kita lihat juga pengungkapan kitab syair dalam kitab Amsal. Jadi, Mazmur dan Amsal itu adalah bagian dari kitab syair. Amsal 12 ayat 28 mengatakan, di jalan kebenaran terdapat hidup, tetapi jalan kemurtatan menuju maut.
Jadi sangat jelas dikatakan di jalan kebenaran terdapat hidup. Jadi sangat jelas Yesus sendiri mengatakan akulah jalan kebenaran dan hidup. Jadi kitab Amsal juga mencatat bahwa di jalan kebenaran terdapat hidup, menunjuk kepada Yesus Kristus. Kemudian kita masuk di dalam perjanjian baru. Kita masuk dalam perjanjian baru dalam 1 Korintus 10 ayat 3 sampai 4. 1 Korintus 10 ayat 3 sampai 4. Firman Tuhan berkata demikian. Mereka semua makan makanan rohani yang sama, dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab minum dan dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Jadi ini yang sudah disentil juga di dalam kitab para nabi tadi tentang batu karang. Disebut batu karang itu ialah Kristus. Jadi kalau saudara kasih dalam Tuhan, para mahasiswi ST Spirit, kita telah mempelajari tentang bagaimana kitab para nabi, mulai dari kitab Musa, kitab para nabi, dan kitab syair itu menjelaskan tentang Kristus Yesus. Jadi semua yang ada di dalam Alkitab mulai dari Kejadian sampai Wahyu sebenarnya itu semua menceritakan tentang diri Yesus. Nah, itu yang harus kita gali, kita harus dalami, kita harus berakar di dalam Kristus, sehingga ketika kita berakar dalam Kristus, Dia adalah firman dan kebenaran itu, maka firman dan kebenaran itu akan menjadi rema di dalam kehidupan kita, sehingga setiap firman yang kita baca, kita dengar, kita akan pahami dengan benar bahwa setiap perkataan-perkataan itu akan membentuk kehidupan kita untuk kita bisa semakin sempurna di dalam Kristus. Kita menjadi pribadi yang memiliki pikiran Kristus. Karakter Kristus akan menjadi bagian dalam hidup kita ketika kita akan berakar di dalam Dia. Karena Dia adalah teladan yang sempurna. Dan Dia harus menjadi fokus di dalam kita menyembah, di dalam kita memuji, di dalam kita memuliakan Dia. Hanya satu-satunya yang menjadi fokus untuk kita sembah, yaitu Kristus Yesus. Jadi tidak ada nama lain, tidak ada Allah lain selain Yesus Kristus. Tidak ada Bapa lain selain Yesus Kristus. Tidak ada roh atau kuasa lain selain kuasa Kristus atau roh Kristus itu sendiri yang harus kita muliakan selalu. Karena Dia satu-satunya Allah, wujud Allah satu-satunya. Jadi dalam kerajaan kekal itu tidak ada Bapa yang seolah-olah Dia memiliki wujud, tidak ada roh lain, tetapi semua dari kehendak itu, dari Roh Kudus itu sendiri, dari firman itu ada di dalam diri Yesus sebagai wujud Allah, yang namanya juga tidak lain yaitu Yesus Kristus Tuhan kita, Allah kita yang mulia. Nah, itu sebabnya saudara kasih dalam Tuhan, di akhir materi ini ada tugas bagi para mahasiswa-mahasiswi untuk saudara buat, untuk membuat suatu makalah eksposisi kitab para nabi dan syair yang mengungkapkan bahwa Kristus adalah batu karang. Jadi ada kata batu karang yang harus saudara gali, itu tertulis banyak di dalam kitab Perjanjian Lama dan juga ada dalam Perjanjian Baru seperti yang sudah dibacakan tadi dalam 1 Korintus 10 ayat 3-4 yang menyebut sebagai batu karang. Saudara bisa buat satu makalah yang berbicara tentang Kristus adalah batu karang, atau mungkin batu penjuru, bisa dihubung-hubungkan dengan kata batu penjuru dan istilah batu yang lain. Saudara bisa membuat satu makalah dan kemudian saudara boleh kirim lewat WA atau dalam bentuk PDF untuk bisa menjadi penilaian. Jadi kalau ada pertanyaan-pertanyaan, para mahasiswa boleh bertanya lewat FB atau lewat WhatsApp. Saudara boleh bertanya, dan kemudian siapa yang sudah mengikuti perkuliahan ini, saudara bisa komen di bisa komentar di FB, yang di bawahnya itu ada kolom komentar. Saudara bisa komentar, tulis nama saudara, NIM dan jurusan saudara yang saudara ambil, supaya akan diberikan penilaian. Puji Tuhan, demikian materi eksposisi
kitab para nabi dan syair yang dikembangkan dari materi kristologi, biar materi ini boleh menjadi menambah wawasan bagi para mahasiswi STT Spirit yang sedang mengikuti program kuliah tahun akademik 2020-2021. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan duduk dalam doa. Kita akan nyanyikan satu pujian. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur untuk hari ini Tuhan, malam ini Tuhan, kami boleh bersama-sama para mahasiswa STT Spirit Tuhan, boleh mengikuti perkuliahan materi Tuhan, eksposisi kitab para nabi dan syair Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh dapat Tuhan mengenal Engkau dengan benar, mendalami kebenaran firman Tuhan tentang Allah kami, Bapa kami, Tuhan kami, yaitu Yesus Kristus yang adalah Roh Kudus yang selalu menuntun kami dalam segala kebenaran, yang telah mengajarkan kami pada malam ini Tuhan tentang kebenaran-Mu Tuhan. Biar Tuhan, materi yang telah kami terima Tuhan boleh menjadi rema dalam kehidupan kami, menambah wawasan di dalam kami melayani pekerjaan-Mu Tuhan, dan kami boleh Tuhan praktekkan Tuhan di dalam kehidupan kami untuk kami dapat mengajarkan kepada semua orang tentang Engkau Yesus Kristus Tuhan. Kami boleh dapat mengenal Engkau dengan benar, dan kami juga boleh Tuhan mengajarkan kepada semua orang tentang Allah yang benar, Allah yang menciptakan langit bumi dan segala isinya. Dan kami bersyukur untuk mata kuliah yang telah kami ikuti pada malam ini Tuhan. Engkau Roh Kudus yang telah memimpin dari awal sampai pada akhirnya. Engkau memberkati seluruh mahasiswa STT Spirit, supaya Tuhan mereka boleh Tuhan pakai lebih luar biasa lagi Tuhan, dan hikmat serta pengetahuan yang benar tentang anak Allah selalu menjadi bagian seluruh mahasiswa STT Spirit. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, haleluya.